Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan di pembelajaran minggu ke-5 ini. Ya, jadi sebelum kita masuk di pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa kita. Ya, baik. Kemudian ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, ibu akan absen terlebih dahulu. Ya, yang pertama Anissa hadir ya, Ananda hadir ya, Vika hadir, Salsa hadir ya, Radia hadir ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita tidak ada yang izin ataupun sakit ya, hadir semua ya. Baik. Nah, ada yang ingat tidak kita minggu lalu mempelajari materi apa? Apa Ananda? Ya, kita mempelajari tentang sistem pernapasan. Ada yang ingat tidak apa itu sistem pernapasan? Apa Radia? Betul sekali. Nah, minggu ini ada yang tahu tidak kira-kira kita akan belajar apa? Apa Pika? Ya, kita akan mempelajari sistem pencernaan. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan berupa media gambar tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum kita masuki sistem pencernaan ini, ada yang tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Apa Radia? Ya, betul. Tapi lebih tepatnya itu sistem pencernaan ini merupakan suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan ini. Kemudian sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu tidak apa saja yang dua itu? Tidak tahu ya? Baik, yang pertama itu sistem pencernaan secara mekanik, yang kedua itu secara kimiawi. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan secara mekanik, sistem pencernaan secara kimiawi? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu ya? Ya, jadi sistem pencernaan secara mekanik itu adalah proses mengubah makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Nah, proses itu juga terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pencernaan secara mekanik. Sedangkan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Ada yang tahu tidak apa sih contoh dari pencernaan kimiawi ini? Apa Ananda? Ya, tapi lebih tepatnya contohnya itu pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sistem pencernaan secara kimiawi. Nah, setelah ibu jelaskan apa tadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, kemudian di sini terdapat bagian-bagian organ sistem pencernaan. Ada yang tahu tidak apa saja? Nah, jadi di sini sistem pencernaan itu terbagi menjadi 6. Ada yang tahu tidak yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu sistem pencernaan ini terdiri dari mulut. Yang kedua ada tahu tidak? Apa Nanda? Kerongkongan. Ya, betul sekali. Nah, setelah mulut itu kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian lagi ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira yang ibu sebutkan tadi sistem pencernaan itu sistem pencernaan apa? Apa Ananda?
Ya, betul sekali. Jadi yang Ibu jelaskan ini termasuk ke dalam sistem pencernaan utama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sistem pencernaan utama dan beserta fungsinya. Nah, baik. Yang pertama itu ada mulut. Ada yang tahu tidak fungsi mulut itu apa? Nah, baik, di sini fungsi mulut itu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, dan juga secara kimiawi oleh air liur atau enzim amilase. Nah, jadi di sini mulut terjadi proses kimiawi dan mekanik. Nah, secara proses pencernaan secara mekanik itu terjadi oleh gigi dan lidah, sedangkan secara kimiawi itu terjadi oleh apa tadi? Oleh air liur atau enzim amilase. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan mulut atau fungsi mulut. Nah, di dalam mulut itu ada apa saja? Ada yang tahu tidak, Nana? Nah, iya. Jadi di dalam mulut itu terdapat ada bibir, gigi, dan juga kemudian ada lidah. Nah, di sini ada juga Ibu menemukan fungsi bibir, fungsi lidah, dan fungsi gigi. Bibir itu berfungsi untuk menerima makanan dan menghasilkan suara. Kemudian lidah berfungsi untuk melakukan makanan saat dikunyah atau ditelan dan mengecap rasa. Nah, kemudian itu gigi ini berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Nah, jadi itu fungsi dari bibir, lidah, dan gigi. Nah, baik, apa anak-anak Ibu sampai di sini sudah paham? Ya, alhamdulillah ya. Kemudian kita masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada yang tahu tidak apa itu fungsi kerongkongan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan fungsinya. Fungsi kerongkongan itu sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Anak-anak Ibu ada yang tahu tidak apa itu gerakan peristaltik? Tidak tahu ya. Jadi gerakan peristaltik itu bisa disebut dengan meremas-remas. Jadi itu yang dimaksud dengan gerakan peristaltik. Nah, kemudian setelah kerongkongan ada lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk menerima protein, menyimpan makanan serta mematikan mikroorganisme. Nah, jadi itu fungsi dari lambung. Kemudian ada usus halus. Yang usus halus ini terbagi menjadi 3 loh. Ada yang tahu tidak anak-anak Ibu apa itu? Apa saja bagian-bagian usus halus itu? Apa Pika? Duodenum. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama itu usus halus terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada duodenum. Yang kedua itu ada jejunum. Dan yang ketiga itu ada ileum. Nah, duodenum ini memiliki arti yaitu yang bisa disebut dengan usus 12 jari. Nah, kemudian jejunum ini ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan jejunum? Nah, usus jejunum ini bisa disebut dengan usus kosong. Jejunum ini bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari dan ileum. Di jejunum, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat dengan kontraksi otot seperti gelombang menuju ke ileum. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan jejunum. Kemudian ileum, ada yang tahu tidak apa itu ileum? Ileum atau yang biasa disebut usus penyerapan merupakan bagian ketiga dari usus halus. Usus penyerapan atau ileum ini bekerja membantu penyerapan asam empedu dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian ileum atau usus penyerapan ini adalah bagian akhir dari usus halus. Nah, jadi itulah ketiga bagian dari usus halus tersebut. Nah, usus halus ini berfungsi
sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Nah, sampai di sini anak ibu sudah paham belum? Paham ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjut ke usus besar. Nah, di sini fungsi usus besar itu sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk fase atau feses atau tinja. Nah, jadi itu yang dimaksudkan yang berfungsi sebagai usus besar. Kemudian yang terakhir itu ada anus. Nah, ada yang tahu tidak fungsi anus itu apa? Nah, ibu jelaskan ya. Jadi anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan seluruh dikeluarkan. Fases ini akan diterong lebih dulu di bagian ujung usus besar, yaitu rektum. Nah, jadi usus ini bagian terakhir dari sistem pencernaan, yaitu setelah usus besar tadi. Nah, jadi anus ini bagian terakhir dari bagian sistem pencernaan. Nah, setelah yang ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak ibu ada yang belum paham? Apa salsa? Yang mana ya? Oh, kerongkongan. Ya, kerongkongan ini tadi, fungsi kerongkongan ini sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini tadi adalah gerakan meremas-remas. Nah, kemudian juga kerongkongan ini tadi terbagi menjadi dua loh. Pertama itu pencernaan mekanik, yaitu dilakukan dengan dilumatkan oleh dinding sel. Kemudian yang kedua itu pencernaan kimiawi oleh makanan, dilakukan oleh getah lambung atau dengan air, asam lambung dan enzim renin, kemudian pepsin dan lipase. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fungsi kerongkongan. Salsa sudah paham? Alhamdulillah ya. Baik, kemudian ibu juga ada membahas gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada yang tahu tidak apa saja? Sebutkan salah satunya kalau tahu. Ya, apa Nanda? Ya, mah, betul sekali. Yang pertama itu mah ya, jadi tidak asing lagi bagi kita mendengar kata-kata penyakit mah gitu kan. Ada yang tahu tidak penyebab mah itu apa? Ya, yang utama itu bisa disebut dengan telat makan ya. Jadi kita lebih mudah terkena penyakit mah gitu. Nah, kemudian ada juga yang berhubungan dengan sistem pencernaan ini, apendisitas. Ada yang tahu tidak penyakit apendisitas itu? Apendisitas itu bisa disebut dengan usus buntu. Kemudian ada juga konstipasi. Konstipasi ini disebut dengan sembelit, penyakit sembelit. Nah, kemudian ada tipes, dan kemudian diare, kemudian ada juga sariawan. Nah, jadi itu ada beberapa contoh gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Ada yang pertama tadi ada mah, ada apendisitas atau usus besar, kemudian konstitusi atau sembelit, kemudian ada tipes, diare, sariawan. Nah, jadi itu yang termasuk ke dalam gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini setelah ibu jelaskan semuanya, ada yang belum paham tidak kira-kira? Ya, bagaimana Ananda? Baik, alhamdulillah. Yang lain, Salsa, Vika, ada yang belum paham tidak dari penjelasan ibu tadi? Iya. Yang mana ya? Mulut. Oh, bagian mulut. Nah, jadi di dalam mulut ini tadi terdapat ada bibir, lidah, dan
ya gigi. Nah, jadi itu yang termasuk ke dalam bagian mulut. Ya, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kita. Baiklah, hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.